Hai teman-teman, kembali lagi di tutorial Python bersama Ivikode. Kemarin kita sudah belajar mengenai tipe data di Python. Sekarang mari kita lanjutkan kepada konsep yang lebih mendalam. Mari kita membuat sebuah file baru dengan mengklik tombol New File ini. Kemudian kita akan buat nama, ini bebas, tapi karena hari ini kita mau belajar mengenai branching, maka saya memberikan nama branching.py. py sebagai file extension-nya, kemudian kita enter. Oke, hari ini itu kita akan belajar mengenai suatu konsep di mana kalau sebelum-sebelumnya itu kita kalau coding itu terlihat linear, jadi apa yang kita tulis itu yang dijalankan oleh Python. Nah, tapi sebenarnya seringkali di dalam kondisi nyata ada berbagai kondisi yang membuat coding itu jadi memiliki berbagai alternatif berdasarkan kondisi yang terjadi. Biasanya itu diungkapkan dalam kata-kata jika A, maka B. Tetapi jika C, maka D. Tetapi jika E, maka F. Selebihnya, maka G. Sebelum kita masuk ke situ, mari kita mempelajari suatu konsep untuk memperlengkapi yang kita pelajari di video yang lalu mengenai konsep user input. Nah, kalau biasanya kita coding Python, kita meminta Python untuk mengeluarkan output. Nah, ternyata kita bisa juga mengarahkan kode kita untuk Python meminta pengguna untuk memasukkan satu input. Nah, caranya adalah dengan menggunakan fungsi input. Nah, ketika pengguna memasukkan nilai pada input ini, kita bisa menyetornya dalam suatu variabel. Misalkan kita masukkan dia ke dalam variabel yang namanya user input. Oke, jadi input dari pengguna akan disetor dalam user input ini. Misalkan kita mengarahkan pengguna untuk silahkan masukkan nama Anda. Kemudian dari user input ini, kita akan menyapa halo tambah user input. Mari kita periksa skenario ini. Kita akan menjalankan kode ini, dan yang pertama kali dijalankan, silakan masukkan nama Anda. Kemudian sekarang dia akan meminta kita sebagai pengguna untuk memasukkan suatu nilai. Di sini misalkan saya memasukkan nilai, nama saya adalah Budi. Oke, di enter. Dan Budi itu disimpan dalam variabel user input ini. Dan kemudian digunakan di dalam perintah selanjutnya, yaitu print halo Budi. Itu bagaimana cara kita bisa meminta input dari pengguna pada Python. Nah, sekarang mari kita kembali ke topik tentang percabangan di Python. Oke, sekarang saya ingin untuk arahan dari Python adalah silakan masukkan sebuah angka antara 1 hingga 100. Nah, di sini itu kita nggak print ini untuk semua kasus, kita itu bikin dua skenario. Skenario 1, kalau angkanya 1 sampai 50, print angkanya kecil. Nah, ada skenario 2, kalau angkanya 51 sampai 100, print angkanya besar. Oke, mari kita bahas satu persatu. Sekarang kita ingin pengguna untuk memasukkan sebuah angka melalui input ini. Nah, kalau input ini itu yang dimasukkan itu akan dirubah menjadi string. Jadi input ini tipe datanya selalu adalah string.
Oleh karena itu, kalau kita mau ubah menjadi sebuah angka, kita perlu untuk convert menjadi integer. Apakah teman-teman ingat bagaimana cara mengkonversi string menjadi integer? Benar, di depannya bisa kita berikan int, kemudian inputnya dibungkus. Oke, sekarang kita akan ke skenario satu. Oke, kalau percabangan itu kita bisa menggunakan if. If itu artinya jika, jika ini berarti user input itu antara 1 sampai 50, artinya dia itu lebih besar sama dengan 1 atau or user input kurang dari 50, artinya kalau user input ini itu sebuah angka di antara 1 dan 50. Maaf teman-teman, bukan or, karena kalau kita menggunakan or itu artinya salah satu saja yang terpenuhi itu memenuhi. Misalkan kalau user inputnya lebih besar sama dengan 1, misalkan kita berikan angka 70. Nah, 70 itu dalam kasus ini yang kiri ini benar, meskipun yang kasus sebelah kanan salah. Nah, tapi karena or itu salah satu saja yang benar, itu maka seluruhnya akan menjadi benar. Tapi kita tidak ingin seperti itu. Jadi, ini bukan or, tapi and. Maaf, teman-teman. Oke, nah sekarang kalau dia itu di antara 1 sampai 50, kita akan, sebelum kita lanjut, biasanya kalau if itu ditutupnya dengan titik dua ini, dan untuk di baris selanjutnya itu di-indent. Artinya dia itu menjorok ke dalam. Kalau misalkan dia tidak menjorok ke dalam, kalau di Visual Studio Code, mungkin ada sesuatu yang belum tepat di baris sebelumnya. Jadi kita perlu memeriksa. Tapi kalau ini sudah indent, maka sudah benar. Jadi kita bisa langsung memproses. Oke, yang diinginkan adalah print angkanya kecil. Mari kita print angkanya kecil. Oke, sekarang kita akan membuat skenario 2. Nah, skenario 2 ini adalah percabangan dari if yang sebelumnya. Jadi ini adalah percabangan pertama, dan yang kedua ini adalah percabangan kedua. Nah, percabangan kedua itu kita bisa memberikan else if. Nah, tapi kalau di Python, else if itu disingkat dengan elif. Elif, user input, kita artinya lebih besar sama dengan 51, and user input kurang dari sama dengan 100, print angkanya besar. Oke, jadi kedua skenario sudah dipenuhi. Sekarang kita akan lanjut ke skenario ketiga. Bagaimana jika yang dimasukkan pengguna itu misalkan angka negatif atau lebih besar daripada 100? Kalau angkanya negatif atau lebih dari 100, print mohon masukkan angka
di antara 1 sampai 100. Nah, apakah teman-teman bisa mengidentifikasi, kita bisa menuliskan apa sebagai kodenya? Kita bisa untuk membuat elif user input kurang dari sama dengan 0 and user input lebih besar sama dengan 101. Maaf teman-teman, ini bukan and, ini or, karena salah satu aja sudah terpenuhi, jadi beda kasusnya dengan yang di atas tadi. Kalau salah satu aja terpenuhi, baik yang kiri maupun yang kanan, maka langsung akan menjadi benar seluruhnya. Kemudian kita print, ini langsung saja kita kopas. Oke, nah ini bisa teman-teman, tapi ada cara lain yang kita bisa meringkasnya. Nah, sebenarnya apapun yang sudah di luar mereka semua, ini kan kalau kita lihat yang bagian ini sama bagian ini, kalau secara keseluruhan mereka itu mewakili nilai 1 sampai 100. Nah, sisanya itu tidak diwakili oleh mereka. Jadi sisanya itu semuanya tidak tepat. Jadi di sini kita itu bisa mengganti dengan langsung else. Else itu artinya selebihnya. Misalkan kita membacanya gini. Skenario 1. Kalau angkanya di antara 1 sampai 50, print angkanya kecil. Tapi kalau angkanya di antara 51 sampai 100, print angkanya besar. Nah, sekarang selebihnya print, mohon masukkan angka di antara 1 sampai 100. Oke. Nah, sebelum kita run kode ini, Python itu kalau percabangan itu cara run-nya itu dari atas ke bawah. Jadi kalau misalkan kita punya if, kemudian kita punya elif, misalkan di bawahnya ada elif lagi, elif lagi, elif lagi, lalu di paling bawah else. Urutan membacanya itu dimulai dari if pertama. Apakah if yang pertama memenuhi? Kalau memenuhi, dia langsung ke percabangan tersebut. Tapi kalau tidak memenuhi, baru dia ke percabangan selanjutnya, elif selanjutnya. Kalau dia memenuhi, dia langsung ke percabangan tersebut. Tapi kalau tidak memenuhi, dia ke bawahnya lagi. Jadi, apakah teman-teman bisa mengidentifikasi kalau misalkan seandainya kita punya if, elif, else, misalkan satu kondisi itu memenuhi ini dan kondisi ini. Kira-kira mana yang akan dijalankan? Tentu saja yang atas, karena yang paling pertama. Jadi prioritasnya itu adalah dari atas ke bawah. Oke, sekarang mari kita coba untuk menjalankan kode ini. Kita akan menjalankan, di sini silakan masukkan sebuah angka antara 1 hingga 100. Mari kita coba tes dengan memberikan angka 8. Kita coba enter. Dan dikeluarkan hasilnya adalah angkanya kecil, sesuai dengan harapan. Kemudian kita coba run lagi, dan coba kita berikan angka 98. Kita enter, dan sesuai harapan, angkanya besar. Kemudian, sekarang kita akan untuk run lagi, dan kita memberikan angka 115. Kita enter, dan ternyata sesuai dengan harapan juga. Mohon masukkan angka di antara 1 sampai dengan 100. Jadi itu adalah percabangan di dalam Python, teman-teman. Baik teman-teman, itu adalah konsep yang kita pelajari hari ini. Semoga tutorial ini bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton teman-teman.